I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, mencurahkan isi hati yang begitu kecewa usai disenggol Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024. Dia mengatakan bahwa insiden dengan Bagnaia datang kala sejatinya Marquez sudah menemukan momentum penting dalam balapan itu. Ya, sebuah insiden jadi sorotan besar dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, pada Minggu 24 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam balapan itu, Marquez dan Bagnaia yang tengah memperebutkan posisi kelima saling bersenggolan hingga terjatuh. Momen itu terjadi usai Marquez baru saja berhasil menyalip Bagnaia. Kemudian, Bagnaia yang berambisi merebut posisinya lagi malah melakukan kesalahan saat melintas di tikungan hingga menyenggol motor Marquez. Kedua pembalap itu pun terjatuh. Buntut dari insiden itu, Bagnaia tak dapat melanjutkan balapan. Sementara Marquez, dia sempat mencoba berjuang kembali hingga finish di urutan ke-16. Posisi Marquez dan Bagnaia pun langsung melorot di klasemen. Marquez sendiri langsung terjun ke posisi ke-6 di klasemen. Marquez pun tampak kecewa dengan adanya insiden itu. Apalagi, dia merasa hal itu terjadi kala dirinya baru menemukan momentum dalam balapan. Akhir pekan yang bagus. Maksud saya, kami meningkatkan kecepatan, dan itu yang paling penting, ujar Marquez. Saya tenang saat balapan. Memang benar perasaannya bukan yang terbaik dengan ban depan. Tapi, saya tidak merasa stres. Saya hanya menunggu momen saya, lanjutnya. Momen saya tiba di lap-lap terakhir, di mana saya mulai menjadi semakin cepat, dan saya bahkan meningkatkan waktu putaran saya karena saya merasa lebih baik dengan ban bekas. Jelas Marquez. Tetapi kemudian, saya tiba di tikungan 5 dan saya terjatuh, pungkasnya. Rekaman balapan memperlihatkan bahwa manuver Bagnaia saat menyalip pebalap Gresini itu menghasilkan senggolan yang membuat keduanya sama-sama jatuh. Namun, insiden itu memunculkan perdebatan mengenai di mana letak kesalahannya, dan bagaimana dampaknya terutama hubungan di antara kedua bintang MotoGP ini. Sementara itu, Jorge Martin tampil fantastis dan dominan minggu lalu di Portugal, untuk mencetak kemenangan pertamanya dalam balapan panjang sejak GP Thailand tahun lalu. Setelah jatuhnya mantan pemimpin kejuaraan, Pecco Bagnaia, dalam aksi kontroversial bersama Marc Marquez. Runner-up dunia 2023 itu kini memimpin kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 18 poin. Pemain asli Madrid itu meyakinkan bahwa mempertahankan keunggulan yang diraihnya dari posisi ketiga di grid, di tikungan ketiga lap pertama, adalah kunci kemenangan yang agak emosional baginya. Pada tahun debutnya di MotoGP, pada tahun 2021, ia mengalami insiden kekerasan saat latihan, di tikungan 7 di Portimao, di mana ia mengalami beberapa patah tulang yang hampir memutus karirnya. Saya pikir konsistensi ini adalah hal yang paling penting, dan hari ini, Minggu, hal mendasar adalah permulaannya, kata Martin pada hari Minggu. Saya sangat berkomitmen untuk memimpin di tikungan pertama, dan kemudian saya berusaha menutupnya di tikungan ketiga karena saya tahu itulah kunci kemenangan saya. Saya mencoba untuk mengatur sedikit di awal, meraih 2 atau 3/10 detik untuk tetap memimpin. Dan begitu saya mulai menekan, saya tidak melihat siapapun, mereka tidak mampu memperkecil jarak itu. Ketika mereka sudah dekat, saya menarik lagi. Jadi, ini adalah hari Minggu yang sangat matang, kemenangan yang matang, lanjutnya. Saya sangat senang dan bangga dengan tim dan pekerjaan yang kami lakukan. Ducati baru lebih baik di hari Minggu daripada di hari Sabtu. Menang di sini, di trek di mana saya hampir kehilangan segalanya, saya hampir berhenti balapan, dan sekarang saya di sini.
Marc Marquez dan Pecco Bagnaia bertabrakan di 4 lap tersisa di GP Portugal. Keduanya terjatuh dalam aksi yang dianggap oleh steward sebagai ajang balapan. Apa yang diprediksi, bahkan diinginkan banyak orang, hanya membutuhkan 2 balapan untuk terlaksana, bahwa juara hebat Marc Marquez, yang melakukan debutnya di setang satelit Ducati, bertabrakan dengan juara Italia 2 kali dan headliner merek Italia, Pecco Bagnaia. Masih ada 4 lap tersisa, Bagnaia tersendat dan Marquez mencium bau darah untuk menyalipnya dengan jelas. Pembalap Italia itu berebut di tengah tikungan 5 mencoba mengembalikan overtake, menyentuh samping dan keduanya terjatuh ke tanah dengan angka 0 di posisi mereka. Saya menjalani balapan dengan tenang, hari ini saya tidak merasa nyaman dengan motornya dan saya memutuskan untuk menghabiskan beberapa putaran menunggu momen saya, kata Marquez minggu ini. Di akhir balapan saya merasa lebih baik, lebih nyaman, waktu terus berjalan dan yang disayangkan adalah kami finish dengan 0 poin, karena kami mencapai tujuan utama, yaitu 5 besar, tambahnya. Sudah masuk ke soal insiden antara pembalap Spanyol dan Italia, pria asal Gresini itu menjelaskan versinya. Itu adalah kesalahan yang tidak saya duga dari Pecco, kata Marc. Saya melihat dia menderita, ketika Pedro Acosta menimpanya dia banyak kesulitan dengan ban, masih ada 3 lap tersisa, kami tertinggal. Berjuang untuk tempat kelima atau keenam, naik atau turun 2 poin dan ketika Anda sangat menderita dengan ban Anda tahu bahwa jika mereka tidak menyalip Anda di satu tikungan, itu akan terjadi di tikungan berikutnya. Dia ingin mengembalikan overtake ke saya sedikit terlalu optimis, pada batas segalanya, dan pada akhirnya kami menghabisi 2 pembalap di kerikil. Komisaris memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada siapapun. Ketika mereka memanggil saya ke arah perlombaan dan bertanya kepada saya mengatakan kepada mereka, Anda yang memutuskan. Bagi saya itu adalah tindakan yang sangat dekat dengan acara perlombaan. Sementara itu, Maverick Vinales tak mampu mengulang podium di balapan panjang GP Portugal karena masalah gearbox, hal yang sudah diduga. Maverick Vinales menjanjikan mereka kebahagiaan hari Minggu ini di Grand Prix Portugal. Tak sia-sia, ia harus mempertahankan kemenangannya pada tes sprint hari Sabtu, sehingga ia menjadi salah satu orang yang harus diwaspadai dalam balapan tersebut. Dan dia melakukannya dengan baik, sampai kurangnya keandalan Aprilia kembali mempermainkannya. Pembalap dari Rossis menjalani sebagian besar balapan di posisi kedua, dekat dengan Jorge Martin dan mengendalikan jarak terhadap Enea Bastianini. Namun, baru memulai lap terakhir, ia terjatuh di tikungan 1 karena masalah teknis pada RSGP-nya yang membuatnya merasa tidak enak. Di akhir tes di Portimao, Firman Noale berkomentar bahwa semuanya menunjukkan adanya masalah dengan perpindahan motor. Sesuatu yang dikonfirmasi oleh pembalap Spanyol itu sendiri ketika dia turun dari motor, karena dia sudah menduganya bahkan sejak sepertiga pertama balapan.